Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian pada saat ini yang disiarkan dari HKBP Batam Lubuk Baja. Dan sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih dahulu kita mengangkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan kami. Atas perkenan Tuhan, kami ada dan juga di dalam keadaan sehat pada hari ini untuk menerima berkat Tuhan melalui napas kehidupan dan juga untuk melakukan seluruh aktivitas kami dalam satu hari ini. Dan melalui firman-Mu, itulah yang akan menerangi seluruh apapun yang kami kerjakan dalam satu hari ini, kiranya boleh kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 6 April 2023, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 15. Dikatakan demikian, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ai sitiruodo hulehon tuhamu, asa dibahek kamu songon naung hubaheni tuhamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adapun yang menjadi judul dari renungan kita pada hari ini adalah saling melayani dan merendahkan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan dan keteladanan adalah dua hal yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak yang datang mengikut dan mendengar pengajarannya. Yesus memberikan sebuah teladan dalam hal saling mengasihi yang tanpa batas dan juga yang tanpa syarat, melayani tanpa pandang bulu, dan juga rendah hati, supaya para murid juga dapat saling mengasihi dan rendah hati, serta menjadi teladan bagi banyak orang.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada pertanyaan dilontarkan kepada kita, apa yang paling sulit kita lakukan dalam mengikut Yesus? Apa yang paling sulit yang kita lakukan dalam mengikut Yesus? Yaitu merendahkan diri. Apalagi jika ada orang lain yang tidak menghargai kita. Dan di dalam kehidupan kita ini juga, kita membutuhkan sebuah pengakuan dan penghargaan. Sehingga dalam teori psikologi dikatakan bahwa setiap orang butuh yang namanya aktualisasi diri. Aktualisasi diri berkaitan dengan harga diri. Maka tidak heran apabila banyak orang yang berjuang untuk memperoleh pengakuan diri dengan berbagai cara, seperti mencari kekayaan, mencari jabatan, pendidikan, prestasi, pengaruh atas orang lain, dan sebagainya. Sehingga dalam nas ini kalau kita melihat Yesus memutarbalikkan konsep pemikiran para murid pada saat itu dan juga kita semua tentang harga diri dan kebesaran melalui pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus ingin meneguhkan perkataannya yang tertulis di dalam Matius 20 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28 yang mengatakan seperti ini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sebab Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat reaksi Petrus merasa tidak pantas ketika sang guru Yesus membasuh kakinya. Karena membasuh kaki seseorang itu merupakan sebuah pekerjaan yang rendah. Pekerjaan yang hanya pantas dilakukan oleh seorang budak. Tidak pernah ada dalam tradisi manapun seorang guru membasuh kaki para muridnya. Yang ada adalah murid yang membasuh kaki sang guru. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus dalam peristiwa ini sungguh mengejutkan para murid-muridnya karena belum pernah ada yang melakukan seperti itu. Dan kalau kita membaca dalam ayat 12 hingga ayat 13, Yesus berkata, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Dalam hal ini kita boleh melihat Yesus diberi gelar sebagai guru dan Tuhan. Dan gelar itu Yesus maksudkan bukanlah untuk menunjukkan sesuatu kekuasaan duniawi yang dipakai untuk memerintah dan merasa berhak untuk memperoleh perhatian atau pujian dari orang lain. Tetapi gelar yang dipakai oleh Yesus sebagai guru dan Tuhan itu dimaknai sebagai suatu gelar untuk mengungkapkan tindakan perendahan diri yang bersedia untuk melayani orang lain. Walaupun yang dilayani ternyata tidak memberi penghargaan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan mereka kemudian justru mengkhianati gurunya.
Bagi Yesus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harga diri dan kebesaran seseorang lebih terkait erat pada kemampuannya bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesamanya. Aktualisasi diri terjadi ketika kita mampu melayani dengan sungguh-sungguh, tanpa diembel-embeli ambisi untuk mengejar harga diri tersebut. Maka jika orientasi kita dalam kehidupan ini dan juga dalam pelayanan kita untuk mengejar supaya kita dihargai, mencari harga diri, maka kita akan kehilangan makna dari pelayanan itu sendiri, yaitu untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Maka melalui firman Tuhan ini diajak kepada kita supaya kita hidup saling mengasihi. Inilah pesan Yesus yang harus kita lakukan, kita teladani, saling melayani, mengasihi, dan saling merendahkan diri. Dan saling mengasihi di dalam kerendahan hati dan saling melayani tanpa syarat dan juga tanpa waktu. Jika kita mengakui Yesus sebagai guru dan Tuhan di dalam kehidupan ini seperti apa yang dikatakan oleh Petrus, maka sepatutnya kita juga mengikuti keteladanan yang diperintahkannya kepada kita. Dan mungkin ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan dan kesulitan yang harus kita hadapi. Tetapi ketika segala sesuatu terasa sulit, yang harus kita lakukan adalah memandang Yesus. Karena ia adalah sumber sang kasih. Dan ia juga mengasihi kita selama-lamanya. Bahkan bagaimanapun sikap perbuatan kita yang melukai hati Tuhan, Tuhan tetap menunggu kita, mengasihi kita untuk tetap datang kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sabda firman Tuhan pada hari ini di dalam kehidupan kami, supaya kami mengikuti teladan Tuhan, hidup di dalam kerendahan hati, dan saling mengasihi di dalam persekutuan kami dengan sesama kami. Bahkan orang-orang yang membenci, mengkhianati kami sekalipun. Sebab Engkau juga Tuhan telah terlebih dahulu melakukan keteladanan itu di dalam pelayanan terhadap murid-murid Tuhan. Maka kuatkan kami Tuhan untuk tetap dapat setia dalam mengikuti keteladanan Tuhan. Karena ada banyak yang kami tahu yang boleh menghalangi kami untuk meneladani ketaatan, meneladani kerendahan hati, dan saling melayani itu di dalam persekutuan kami. Akan ada banyak tantangan dan orang-orang yang tidak akan menyukai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami ini, yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka berikan kami kekuatan, berikan kami Roh Kudus-Mu, terlebih dalam satu hari ini juga Tuhan, dalam melakukan aktivitas kami, dan ketika kami juga bersekutu bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Maka jauhkan kebencian, jauhkan kesombongan dalam kehidupan kami ini, agar kami hidup damai, hidup saling mengasihi dan melayani Tuhan di dalam persekutuan dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam satu hari ini, kiranya Tuhan selalu bersama kami, menuntun dan menopang kami di dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam segala aktivitasnya, dan kuatkan mereka dalam segala pergumulannya,
dan berikan kesembuhan dalam setiap penderitaan penyakit yang diderita, agar mendatangkan sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.